Lah daripada kowe jagal ngotak ngatik. Nah elek iku karepe Allah kok Allah nyiksa maksud iki. Kowe kok tak ngatik ngono ya mari bingung. Tapi kowe darani setan duwe karep kesampean terus yo malah mau dadi setan ala kuwi. Kok jadi pemuja apa sih? Setan. Ya biasa lah. Jadi misalnya kayak pulau sesat, ajaran agama itu praktis sebetulnya. Misalnya kayak tahu maksiat, dibodoni wong ya apa lah, boleh maksiat apa. Ajarannya agama kan orang kan diskusi no maksiat itu kok setan apa kok kan orang, kan istighfar kan loh. Jadi sebenarnya ajaran agama itu simpel. Wong bar maksiat kan apa? Istighfar astagfirullahaladzim, wong kula teng bumi jenengan kok maksiat ini kan. Orang kok didiskusi no, sama maksiat asal usulnya gimana? Ini kehendak setan atau kehendak Allah? Kalau kehendak setan, lalu Allah saat itu menghendaki saya apa? Menghendaki saya baik. Wah, Allah kalah lagi. Malah perkara tuh, kemana apa? Maksiat itu malah double-double. Yaitu maksiat satu mergo ke maksiat dua ngalahno pangeran mbek saya. Malah double-double. Malah ning ngaji iki tak tobat nang sampeyan iki akhir tahun tobat perasaan elek-elek itu tobat. Kuwi kudu percaya ulama sing cek sinau cek waras. Wong iku kelebihane ya sinau ya waras. Artinya waras itu kalau yakin tenan nak pangeran gawe kula yo manfaat. Artinya ya orang gunane ulama yang mulang kan nunggu juga ora iso. Lho tak warai carane bener tapi rada nakal tak warai. Dari kanjeng Nabi karo juga. Ulama udah ana nakale koyo Nabi. Lah kanjeng Nabi baru subuh iki. Wiri ya, lho kok cek wiridan nggih. Lho mulai mau wiridan nggih. Wah, aku mau baca patang kalimat tapi ya wiridan mau cek unggul macanganku. Jadi kita tak ada tujuan. Ya mau cek wiridan nggih. Aku mesti duwe patang kalimat, nak mbok waca ping 3 banding mbek wiridan mulai napa? Ini bersamaan roh tanate wiridan. Jadi itu kanjeng Nabi carane wiridan, satu kata itu dirangkai kemudian diyakinkan meninsijam menyatu dengan fakta alam. Mane sampean kudu syukur. Sing elek, sing ganteng, sing suga, sing marah kudu syukur. Mau tak wak ijazah iki. Mergo ini ngaji terlama sepanjang kula nyai. Jadi mulai tahun 1431 sampai 1430 napa? Mergo ini tak bari pas maghrib. Untuk maghrib itu wis mlebu tahun 1432. Jadi ngaji terlama dalam sejarah saya. Jadi melewati antar tahun. Antar no? Antar tahun. Ini kula niati nanging dalem. Kalau nu gak dasar anjir itikaf Rian biasa itikaf siapa? Saya gitu umat mengajak Mustafa barang. Kajian Nabi cara ngajari kita begini, itu dan ini mesti tak tanggung mati. Kalau nak tanggung mati tampak mencukup, hanya saya sudah benar. Tapi jangan tak tanggung ini, benar kurikulum. Jadi begini ya, Subhanallah itu kata sakral yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Subhanallah itu mau suci Allah. Mau suci itu artinya ya tidak terbayang kayak apa bentuknya, terus kayak apa irodahnya, kayak apa maunya itu tidak terbayang. Ya sudah pokoknya Allah itu suci. Meskipun kita tidak pernah bisa menghadirkan makna kesucian itu sendiri kayak apa. Tapi kemudian sucinya Allah itu gimana? Kata Nabi ada kholqi ya sejumlah makhluknya Allah. Wong elek, wong pincang, wong nakal, maling, buntu, berjinan, pokoknya ada kholqi. Kulo nu maca tasbih jenengan Gusti sejumlah makhluk jenengan. Jadi artinya nak wiridan mulai 4:30 sampai 5:30 duwe yang mau kurang mewakili seluruh alam raga. Nabi nakalan ada apa? Jadi ada apa? Terus ditiru ulama-ulama sing nakal nak wiridan ada nafasin. Sejumlah nafasnya uang orang umat tau uang kebuahan. Nah mau ada selawat ya, mau tenipu. Ada mawasi audu ilmu uang. Ini kalau cerita ringan-ringan masalah. Makanya kemudian menjadi masalah fikih, masalah ilmiah. Lalu kalau ini kalau Mas Romanto, ini sebagai waktu ini. Kalau masalah fikih yang memang harus dikasih oleh GN, GN yang biasa batul masalah. Kalau menpensiun, kalau kemudian nanti bintang batul masalah itu bukti kalau pensiun. Nyata menjadi masalah. Andaikan Nabi menyuruh orang istighfirillah mi'ata marrah. Mbok kamu itu istighfar mi'ata marrah 100 kali. Apa itu orang itu cukup gini? Astagfirullah mi'ata marrah. Gusti kalau istighfar ping 100 Gusti terus wes. Cukup enggak kira-kira? Apa harus bilang astagfirullah sampai 3 sampai 100 kali? Kira-kira rata-rata ulama darani ya ndak harus astagfirullah sampai 100.
Tapi masalah ditolak beda. Tak kono iki misbah. Wong muni tolak tuki salatan iku wis tolak bae. Padahal dia hanya bilang tolak tuki kamu saya talak. Salatan kelan kaping 3. Tapi dia hanya bilang salatan loh, tidak tolak tuki. Paham ya? Sehingga itu menjadi masalah ilmiah. Paham ya? Ketika Nabi bilang istaghfirillah mi'ata marrah. Itu kan kita harus bilang astagfirullah sampai 100 kali. Tapi di bab tolak beda. Ketika kita bilang gue tak pegat ping 3, jadi baik apa? Baik. Padahal kita hanya bilang 1 kali. Cuma meni ping 3. Ya tapi misalnya rokin tak jotos pimisan, tak jotos ping 3 kan lara pisan to wong sing kena napa? Ini masalah begini. Ini ngrungokno tenang. Tapi itu kan ada. Tapi Kanjeng Nabi itu kenapa ngajarin kita justru pakai adat itu? Adat khalqihi sejumlah makhluknya. Jadi kemana Kanjeng Nabi nak perasaan beliau untuk wong nakal, wong bajingan, wong kafir sekalipun perasaan beliau itu ya bukti kesucian Tuhan. Ya sudah perasaannya Nabi kalau Abu Jahal CS itu ya kesucian Tuhan, kalau Abu Lahab kesucian Tuhan. Nabi Dewi ora tahu paham, ora kepengen paham makna suci itu kayak apa, ora pengen paham. Orang pak malaikat kok suci malah ngawur. Begini, ketika ini cerita nyata, dan saya siap disomasi malaikat. Ini kalau ngomong benar. Ketika Allah ngendikan, hei malaikat ini jahilun fil ardi khalifah. Aku ning bumi sebagai khalifah. Ya guru rupa manusia. Dari malaikat, Gusti yang benar aja. Manusia itu punya reputasi atas alusia manusia ikut manusia penggawean yang merusak mengalirkan darah. Wanah nunusab guru bihamdika nusab. Kita ini yang sering membaca tasbih, kenapa kalah sama manusia yang potensinya ya ikut? Kenapa malaikat disalahkan Tuhan? Dari wong sing ahli ilmu hakikat, ya malaikat itu beda. Ya orang ngawur ya malaikat. Wong muni moho suci kok curiga Tuhan kurang pertimbangan. Jadi seakan-akan malaikat diwajib keliru, ngelama tenang. Lho wis muni moho suci kok curiga pangeran kalah pertimbangan. Muni apa karo dasane? Tak pikir pertimbangan Anda ada akurat. Paham? Nanti mensomasi rak nganggep pertimbangan pangeran buat apa? Akurat. Kalau balik malaikat ora gak pati terus, manusa diangkat dadi apa? Lu dia muni subhanallah kok curiga pangeran di keputusan ora akurat, Pak. Bener apa salah? Ya salah toh. Lu nek muni subhanallah do nakokno ngono, paham? Kalau balik. Kenapa dalam diskusi Tuhan malaikat disalahkan? Padahal alasannya malaikat masuk akal. Gusti, kenapa engkau menciptakan manusia? Sing direputasi ya ikut mengalirkan darah. Toh kita sering baca tasbih, mentasbihkan jenengan. Malaikat artinya apa? Natijah apa kesimpulannya? Janggal kan? Janggal apa betul? Yang harus meyakini Allah Maha Suci kok janggal sampai keputusan. Nah di sini pentingnya kalau ngaji tentang ini. Kalau sampean sudah yakin Allah Maha Suci, tidak usah janggal terhadap keputusan Tuhan. Kau supaya mutaji lah dari pengiran itu ngersakno elek, tapi kok wong elek disiksa dibunuh rokok. Karep dhewe disiksa-siksa. Nah kalau cara jadi pengiran gitu, lebih jagal-jagal itu kok takon aku. Cara jadi pengiran eskal dhewe aku bokon jawab, mengaku pengiran yo ora tau eskal. Pengiran dikon eskal. Jadi sebetulnya kenapa malaikat itu disalahkan Tuhan? Karena tidak adil. Wong mereka itu yakin Allah Maha Suci. Kok dicurigai? Kan lucu tuh kayak Pak. Nah, yakin Maha Suci ora usah apa? Ora usah curiga bener kanjeng Nabi aja takoti. Termasuk makhluk Allah ya setan ya iblis. Paham ya? Termasuk makhluk Allah apa? Setan ya iblis kabeh. Jadi dari kanjeng Nabi, aku pokoknya meyakini Allah Maha Suci sejumlah makhluk kabeh termasuk setan iblis. Usaha pangeran gawe rugen keriting ya Allah suka apa mereka nambah angen-angen ya spektakuler rugen belum gitu SBY gue wajar tuh karir politik presiden gue agak jadi tidak pati aja uang diutang bojo pegatan itu murah bojo hilang duit rapati duit tetap itu butuh pisan khusus jadi itu tidak jadi nambah angen-angen ya spektakuler rugen paham ya. Dan itu butuh detail menciptakan saraf dan macam-macam. Percintaan bandem, mungkin kelainan, kalau pengiran. Butuh detail itu. Ya, ada dan apa?
Mulane wonten ulama ditakoki, tapi iki ora oleh anut. Nara ulama, nara wali ora oleh anut. Kudu aku. Ulama ditakoki, "Kowe tau gedeng setan?" Wah, blas. Ora tau gedeng setan. Tapi setan nak godho manusa iku ribet. Wong saleh dadi nakal gara-gara godane setan. Setan kan jago. Setan itu darahnya itu mindilu hadidar, jadi kacu. Mindilu kacu, kenapa? Kacu, cara mobil ya wiper, cara mangan ya tisu. Jadi mindilu hadidar, setan itu kacu, mindilu hadidar. Ketika ditakoi, tapi dari pengiran setan itu kan tukang bodoh meluso, naik bodoh terus misal. Dari orang sufi mau sing wong almas, mau buat setan. Setan itu sopo kok bersifati nanti hebat ini. Anggur bodoh iso nyesatmu, anggur bodoh iso nyesatmu. Ora, setan itu tisu. Setan itu apa? Tisu. Ini mau ngaji sensi dulu, itu borong ada tenan. Ben tahun baru, gue iso berkawan dengan setan. Ngeten, ilmunya itu ngeten. Ternyata ilmunya itu rumah, tapi yo gampang. Kelas logika itu gampang. Orang Islam, orang mukmin itu kan disuruh yakin dan harus berkeyakinan innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah yang paling mampu melakukan apa saja. Sehingga menjadi perdebatan Mu'tazilah dan Ahlussunnah itu begini dulu. Kata Mu'tazilah akan janggal, kenapa Allah menghendaki keburukan, kemudian Allah pula yang menyiksa, kan tidak adil, menghendaki dengan sendiri, mau disiksa-siksa. Jadi Mu'tazilah itu darahnya nak wong elek karpe setan, nak apik karpe pengiran. Lah Ahlussunnah ya tak oleh takok, berarti pengiran nak pola kalah. Mereka ning dunya akeh elek timbang. Berarti pangeran tak kolak. Wah, Mu'tazilah gak siap, pangeran kalah ora siap. Jadi Ahlussunnah di soal perkara kan apa ngarep elek kok nyiksa elek yo ora iso jawab. Mergo kesane kan yo ora adil, menurut kesane yo ora adil. Tapi wong Mu'tazilah diarani nek urusane dunya akeh elek, berarti karepe pangeran kalah. Ya dia ora siap di pengiran sekolah. Akhirnya wong loro sing zaman padha lama orang model kampus, orang model studi banding macam-macam, orang model enggak tok tapi ora untuk rumus. Paham ya? Terus jarene wong loro ketemu kancane itu. Lah iya mula-mula ra ora ono Quran hadis dari bantah-bantah ngene iki. Dia germuni subhanallah wallahu akbar ya bar. Makane mau Allah mau agung. Lah iki terus senang akhirnya. Lah ya ora ngono darane Allah Akbar apa sing mau besar. Ora kaya kuwe setan malah besar. Mergo setan menangan terus ora kaya kuwe malah kesane muji setan terus, kesane setan akbar, paham? Kesane setan setan menangan terus idune kasil terus sing akbar napa? Setan. Mulane kula anggap setan yo mindi lu hadidar. Cara kula nggih kasus. Sak kula anggap setan lu kasus. Mana ada hadis antik yang ini menunjukkan ilmu hakikat. Suatu saat kan Nabi bilang, dan ini hadis sahih, tidak ada manusia kecuali digoda setan. Gitu. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga digoda setan. Iya, tapi nengarku tak duduk no Islam. Itu kan lucu. Ada hadis dan cerita tak. Iya, dia kayak besar. Kau terhadis juga. Iya, tapi nengarku setan tak duduk no. Dia gelem apa? Ada lucu tuh setan kok gelem apa? Itu maksudnya itu memang itu percaturan ilmu hakikat. Jadi memang di depan Tuhan itu ya setan ya dalam rencananya, manusia juga dalam rencananya, jin juga dalam rencananya. Jadi di depan Tuhan memang nggak ada masalah sama sekali. Ya subhanallah wallahu akbar. Ya soal bingung karena kayak orang syariat dia monggo bingung itu fitrah manusia dan itu sah. Jadi gue udah nyesal. Gus sama ini kok iskal. Kok iskal itu fitrah manusia. Nah, uang iskal terus, radio dua ya iskal, dibutuh judes, gitu kok. Iskal, ambil konco dineng ya iskal. Nak manusia penggawaannya apa? Kalau Gunung Merapi ya iskal. Padahal Gunung Merapi nak protes. Sayang, di sini kamu yang nempat di kawasan saya. Aku masuk nih gonku dewe kok. Aku makan dengan aku dewe. Misalnya Gunung Merapi ngomong lah sama pop. Aku makan dengan aku dewe sing rene. Nggak kecuali aku mau romam, tidak ada. Aku yang mau aku dia misalnya. Jadi ini memang masalah, makanya kalau sampai tidak, artinya gini ya, ini contoh dialek kecil antara Tuhan, setan, manusia, para nabi. Itu terus menjadi ilmu hakikat. Tapi ilmu hakikat ketika dibutuhkan pasti menyesatkan. Karena itu nanti kayak kasus Hussein Al-Halak, kayak kasus begini. Ya cukup ada ulama ngaji kayak gitu. Bikin simulasi percontohan tidak usah dibutuhkan. Dan memang nggak boleh begitu. Kemudian
kita pakai mujmalnya saja yang pasti benar. Jadi itu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Selesai. Mulane kula mboten seneng mek kitab-kitab tasawuf sing berlebihan awas kudane setan, wong alim kadang keribu, wong sing saleh puluhan tahun kadang keribu. Nanti lama-lama jadi inna setan ala kulli syai'in qadir. Jadi setan ala kulli syai'in. Lama-lama kamu pemuja setan. Mergo ning kono diceritakno ana ulama mulai cilik saleh, nganti 20 tahun saleh, di murid ribuan. Wong semono yo kalah mek godane. Dadi setan itu menangan, Pak. Kenapa? Malah dasi gede, begitu puji menangan, paham ya? Nah, aku lah mau tanggap isu dengan hati cilik dengan ngadepi aku ikut tanggap apa? Isu mindi tidak. Dan itu lebih ringan bagi kita sebagai orang pecinta Allah, itu lebih ringan. Subhanallah. Jadi cara pulang ketemu setan tak tahu kau itu yakinan tinggal itu. Ini tinggal aku ya Allah ya sampai ya setan ya termasuk setan apa? Makanya di Quran ya siapa saja yang di sini yang hafal Quran dengan ngaji saya itu harusnya ada janggal. Karena Quran sendiri beberapa kali ngendikan kama satli syaitani isqala lil insani fur falam maka qala inni bari umminka inni ataquha rabbal alam. Yes. Jadi setan ngongkon wong liya kan kafir, bar dene kafir, wetok sing kafir, aku ora melok kafir. Wetok sing kafir ora melok kafir. Alasan setan inni ataquha rabbal aku mesti tenan pikiran wong aku tau ora. Mari ku setan mending ngene. Menuso cek gua ora tau ora swarga, ngono ambek pengiran mati matian. Aku tetep ora lho setan ora tau dino lho. Setan ora tau mabuk. Piye? Ora tau nyolong iki. Lha saya repot. Mulane Quran nyontok kama talis setan isqala lil insani kufur. Tapi malah maka faro qala inni bari minka inni aqu wa rabbal alamin. Kok wis kafir aku kira diwesti. Setan ku paling mesti pangeran. Dia roh tenan swarga neraka hebat pangeran roh tenan. Dene ku bali lho pangeran nganggep raja perkarane kudune dekne dadi pemimpin produk perkarane. Artinya ngene lho, Gusti nek Adam ra dadi pemimpin kula tetep protes. Nah ora kabeh pemimpin jenengan tok. Ya, nek karo dene ya. Jadi tenan mboten guyon. Ngono ora ini atau kuah rabbal mesti dene pangeran mesti. Lah daripada kowe jagal ngotak ngatik, mak elek iku karepe Allah kok Allah nyiksa maksud iki. Kowe kok tak ngatik ngono ya mari bingung. Tapi kowe darani setan duwe karep kesampean terus yo malah mau dadi setan ala kuwi. Kowe jadi pemuja apa sih? Setan. Ya biasa lah. Jadi misalnya kayak pulau sesat, ajaran agama itu praktis sebetulnya. Misalnya kayak tahu maksiat, ibodoni wong ya apa lah, pokoknya maksiat apa. Ajarannya agama kan orang konsisten no maksiat itu kontetan apa kan orang, kalau istighfar kan itu. Jadi sebenarnya ajaran agama itu simpel. Wong bar maksiat kan apa? Istighfar astagfirullahaladzim, wong kula teng bumi jenengan kok maksiat ini kan. Orang kok didiskusikan, sama maksiat asal usulnya gimana? Ini kehendak setan atau kehendak Allah? Kalau kehendak setan, lalu Allah saat itu menghendaki saya apa? Menghendaki saya baik. Wah Allah kalah lagi. Malah perkara tuh, kemana apa? Maksiat itu malah double-double. Yaitu maksiat satu mergo ke maksiat dua ngalahno pangeran BC. Malah double-double. Malah ning ngaji iki tak tobat nang zaman iki akhir tahun tobat perasaan elek-elek tobat. Kowe kudu percaya ulama sing cek sinau cek waras. Wong iku kelebihane ya sinau ya waras. Artinya waras itu kalau yakin tenan nak pangeran gawe kula yo manfaat. Artinya ya coba ono gunane. Gunane ulama yang mulang kan mungkin juga ora iso. Pulau ini diundang wakil bupati karo wong akeh jabatan negara ini wakil bupati. Ndak jare wong akeh karo hukum Gus Pulau niku niku. Dadi nyumbang madrasah jenengan tak warai. Ngeten Pak. Pulau Marat itu Gus Pulau dadi ra ketutu juga. Nggih kula niku mboten nolak, mboten nampa. Nek jenengan nglatih kula juga kula mboten mendesak hukum larat mentuwino. Dadi wis terlatih napa? Mboten Gus niki urusan lembaga. Nah, sampai ngamal juga amal tak kau pengeran ngamal hebat tau orang nak urusan gue pengeran yang mulak aku gua kilak kiai itu juga warai perhitungan roh dua bener tak mau lagi status gitu di bulan nanti sudah kau itu yang tak mana nak ini sudah kau pengen boleh ridane pengeran bawa di sektor bawa urusan ini dia pengeran tapi rata ngelatih kiai wah orang di sudah kau nya duit kuake malah ngelatih kiai tomat jadi urusan ini malah nanti Quran itu man amilah solihan paling nafsi wong nak ngamal soleh gua wae
Misalnya wong sedekah sing untuk adekne lah. Ya sudah gitu saja. Cara umumnya wong muni matur nuwun ya muni matur nuwun, tapi ora usah berjerok-jerok no paham gitu. Ilmu hakikat tapi yo nak kuat yo lakoni ora yo latek. Tapi ini nyata. Dari kalau warai malih. Kenapa Nabi mengajarkan subhanallah ada khalqihi padahal termasuk makhluknya Allah adalah setan, kejahatan dan sebagainya. Karena di mata orang yang istighfirullah, orang yang nyaman dengan Tuhan tentu tidak menyoal Tuhan apakah kenapa Tuhan bikin setan, kenapa Tuhan bikin hawa nafsu. Ya sudah itu semua terhadap Tuhan. Mulai kalau itu kadang itibarnya kenapa Tuhan itu kadang batas makanan. Ternyata sirinya itu di efek negatif. Manusia itu kan tidak adil. Misalnya dia menyalahkan setan karena menyesatkan manusia. Misalnya. Tapi sebetulnya dalam semua sisi kehidupan manusia kan begitu. Makanya Allah itu hanya punya kunci tengkorak fatkuru ala Allah. Kon eling nikmati Allah. Orang oleh eling lian. Misalnya ngeten. Kalau sampean makan, kan ya sudah. Kalau menunya enak ya sampean lahap. Kenapa pas makan menunya enak gak nyesal ngene misalnya? Mangan barang mari repot, untuk mari nyusul barang. Kok ora ngono. Padahal itu efek yang mesti terjadi karena makan. Jadi olah apa ya paham? Mbak mobil ngombe iki suara kabeh kemarin itu nguyok. Tidak begitu manusia. Sama makanya kata ulama ahli hadis seperti yang orang kita. Saat manusia wujud dan punya indera, itu sebetulnya yang disuruh bersaksi kalau dia diciptakan dan menciptakan itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya sudah gitu saja. Tapi kemudian manusia ini ingat hadun nafsi. Lalu yang enak itu setelah wujud itu di surga. Karena dengan di surga kita enak. Lalu itu kan komae sampean hawa nafsunya sampean. Sebetulnya kalau aku barang itu waktu orang menduga. Karena saya itu janggal. Saya dengan surga itu janggal untuk apa? Mulai dari Singarang Hikam. Ini kita nanti ngaji ilmu hakikat. Dari Singarang Hikam. Lau asrokolaka nurul yakin. Laro'aital akhirota akroba ilaika min antar tasila ilaika. Bicara Singarang Hikam. Mau kepengen buswargo neraka kriminal. Kepengen. Karena begini, masalahnya disederhanakan gini. Swarga sok ben lah, itu bukti rindu Allah. Neraka sok ben lah, bukti subuh. Berarti kuncinya kan nak ning swarga untuk ridhanya Allah, nak ning neraka untuk subuh. Lho saiki Allah itu wis wujud. Mulai zaman azali Allah wis wujud. Allah saiki lah yo duwe ridhane, yo duwe subuhne. Mestinya nak kowe yakin ning wujude apa, nak kepengin untuk ridhane yo saiki, nak kowe untuk wedi subuhne yo tak. Lu malah Allah yang wujud saiki, kowe wedi mbok gantung neraka. Sok ben paham. Mulane dari Singarang Hikam cek goblok tembe dadi manusa. Wong lha iya neraka iku swarga iku apa to? Ridho apa kan? Neraka iku apa suku? Saiki Allah wis wujud ta ora? Wis kan. Lu Allah wujud kok wedi mbok ben sok ben. Lu goblok to bagi sungan ngaji asrban nyenak nyati obat itu kriminal. Ngono napa? Dan siapa yang biasa hafal Quran itu akan tahu. Kayak saya itu hafal Quran, malah tahu. Ayat fatakun nar itu hanya berapa? Masih banyak fatakullah. Karena Allah sudah wujud sekarang. Di Quran masih banyak wattaquni ya ulil albab. Takutlah kepadaku. Aku tidak surga neraka kan? Tapi orang kan lebih serem diceritain rokok. Wong nak sing riba, coba dilatih digundeng. Nak tahu dino digundeng apa menaruh gambar lewat terus. Tapi berapa sih ayat fatakun nar? Masih banyak fatakwa watakuni kan? Apalagi di Quran ada fatakuni ya ulil albab. Mana kowe ada akal ya mesti ning aku. Malah elek meneh yo. Nanti akal fatakuni mesti ning aku. Lo coba ya itu tadi swarga itu bukti ridho. Wah, neraka tuh. Ya Allah saiki wujud tak dereng. Wis wujud. Nah Allah wis wujud berarti Allah saiki ya wis duwe ridho, ya wis duwe. Harusnya dimulai sekarang kan, harusnya dimulai sekarang. Mulane ngendikane sing aran Hikam, la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tasila ilaiha. Harusnya akhirat itu sudah di depan kamu. Kamu enggak usah menuju ke sana, sudah sekarang. Maksudnya akhirat itu sudah sekarang. Kamu enggak usah menuju. Tapi nerang ngomong kok sampean banyak kudu koyo kula. Sing duwe keramat dadi cepet paham. Muga ilmu ngene jen sensitif. Ya kalau di bola balik nerang ngeten mang di suasana tertutup begini tidak bisa. Maka
Saudaranya ilmu hakikat itu bertentangan dengan syariat ini. Kayak gue pembanding ya, aku tertarik sama kan. Gue nggak mau ilmu syariat pertentangan. Tapi ada orang bertentangan ke syariat di apa, maka di apa. Membodoh apa, orang pertentangannya oleh rokok dia. Membodoh apa, orang pertentangannya. Aneh-aneh gue. Nah, untuk takok itu ya, takok ngono, rasa nyimpulno, takok nyimpulno, kenapa? Bang, ini ajaran Nabi, ada dakhol gitu. Jadi kita harus yakin, nah Allah Maha Suci itu ada dakhol gitu. Semua yang diciptakan Allah tetap menunjukkan kesuciannya Allah. Kita tidak usah terbersih, sucinya Allah itu kayak apa, tidak usah. Itu kayak malaikat. Malaikat itu mau goblok, mau keliru nih. Itu mau. Ketika Allah ngangkat Nabi Adam jadi khalifah, malaikat muni subhanallah, Gusti mau suci Allah. Tapi dia ini janggal, karena Allah tidak angkat khalifah kok menungso orang malaikat. Yo darane Allah mau suci kok janggal, apa bijak ta ora ke keputusan yang ngono. Mestinya malaikat muni subhanallah ora janggal, Pak. Yang kau putuskan pasti yang terbaik. Ya paling enggak yang duwe jenengan terserah jenengan, enggak misalnya ra paham lah, mau sing duwe jenengan paling enggak ya terserah. Jenengan ora terserah kula, kalau malaikat namung penonton, ora melok duwe. Man kula eling bapak nak ngajari kula. Kowe ora niatku ora kasil, napa? Ya mergo aku ora pengiran sikus ngono. Kalau saya eling bapak ra duwe, bote masalah terus sebab karepku ora kasil napa. Ya sebab aku ora pengiran. Rian mas kalau tuh ya, dia boleh wah aku ilmu hakikat pasti ya ini tangguh. Di kalau ada karena di urusan duit di Indonesia di urusan akhirat. Jadi di mana misalnya kalau bener apa tak kau malaikat berapa gitu. Bener pengiran yo, bener apa barang. Tapi misalnya kalau tak malaikat, lah pengiran apa tak jadi bener apa? Ya pengiran pancet, jadi aku dan rokok itu warga pengirannya tetap Allah. Dan itu ada loh cerita gitu di hati Sofian. Ada orang di Qorijanam, dia di Qorijanam, terus nengkelin rokok. Tapi Rizan, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan. Malaikat kan jaga. Jadi diseksa, seneng ya, tidak saya malaikat. Tapi dia nyebut-nyebut pengiran, bukan rokok. Loh, bukan ada merokok pengiran. Pengiran tetap pengiran, malah rokok ya aku. Tapi pengirannya tetap rokok. Akhirnya malaikat bingung, tak apa pengiran. Gusti, water kamu nanti jenengan, eling terus sampai jenengan. Padahal mungkin rokok dari pengiran, gitu, telok. Hari kecelok tak kau itu pengiran. Tapi kalau isi eling aku bisnis. Kalau mungkin rokok pengiran yang jenengan itu warga ya pengirannya apa? Terus, kan balenan dan rokok, ya balenan dan rokok wiridan. Ya balik dia tenang. Terus dari pengiran wiridan itu warga. Jadi gue hati susah, kalau mau tuh gue harus. Apik tenan jadi aja nabi. Kalau kita kan tidak mencintai Tuhan itu berdasar untung rugi, paham? Jadi kita ini pedagang. Berdasar apa? Untung rugi. Lu mana kulo tak latih tenan. Lu kulo cara wong akeh mun iki gitu. Nganti saiki lu ngomong gitu biasa. Kulo teng pasar dhewean gitu biasa. Anu Pak, total gitu biasa. Ya kadang kan mboten ngajak santri. Cangkem latihan ikhlas. Kalau nak apa gelek, cangkem latihan ikhlas ora oleh. Ini loh tak warai. Aku latihan jatuh. Suatu saat mau merasa senang aku kabeh, aku latihan tentang pengiran dewean. Nah kita latih tidak. Jangan sampai saya karena punya umat kemudian menuhankan Aku zaman rumpati ngalim seneng tahajud dengan pengiran. Bareng ngalim di pengaruh akeh malah iman menurut tak turun ilmu kau ini. Turun apa? Tak rugi. Jadi kalau kadang ngajak umat, kadang dimuatkan pokoknya aku matu-matan. Jadi artinya enggak boleh diikat. Masalah ikat pengiran mahabbah itu enggak boleh diikat. Kita harus subhanallah wa bihamdi adzan Allah. Kemudian yang kedua ridane Nabi waridho nafsi dan sejumlah ridane pengiran. Nah ini mulai menuju tatanan. Iblis juga dalam rencana Tuhan. Orang jahat bajingan juga dalam rencana Tuhan. Tapi selalu ada tatanan. Ini disebut waridho apa? Ya, polisi sa Indonesia, sa Indonesia, cara podo-podo matur nuwun abe bajingan. Mergo piye institusi kepolisian diciptakan dan digaji mergo nangani kriminal. Berapa juta orang yang bisa makan karena kepolisian? Sementara diciptakannya karena ada kriminal. Wong dadi kiai mergo nang bodoh. Berapa orang yang untung karena wong bodoh? Bisa mlebu ana salam tempel barang macam-macam.
Coba naik bangen-angen ngono terus piye gitu. WC bukan sing jorok, tapi uang wani mangan warung juga mentang-mentang rumah di WC. Padahal WC dapat paling buruk, toilet sih. Tapi uang orang-orang nyaman mangan, kecuali ono kepastian duwe napa. Nah WC dijojo dapat buruk, padahal penting. Nanti iso mangan itu berkono apa? Jajal kayak takok. WC di rumah meja makan penting di. Mau dari kancaku loh, ya tetap penting WC. Uang dikabari. Wong itu duit lho Gus, dikabari kepala mati terus ditinggal. Kau tak duit sih. Ya orang tanggung melek. Artinya betapa desain Tuhan itu luar biasa. Sesuatu yang kamu agak jorok, ternyata Superman. Jadi nek sekolah ilmu menurut aku enggak ada bandingan dengan ilmu pengira. Lah iya mlete ngono mangan enak dibule wati perkara duwe. Meeting. Jadi nek sekolah wis tetep ada kok iki gelem ra gelem kudu Subhanahu ada ten apa? Ini ngaji ilmu tuh, gelem ra gelem kudu Subhanahu ada ten apa? Tapi kita sebagai orang syariat kan milah-milah. Di kriminal iki ora, sehingga kita ini resah. Resah terhadap kehendak Tuhan. Orang kalau jadi pengiran malah resah. Mesti gawe santai-santai wae. Sing santai-santai wae kowe kok apa? Ini terus warido nafsi. Tetep ana tatanan. Lah kula nate istikharah gitu maknane warido nafsi itu napa to? Ya maknane iku tatanan. Tatanan yo mung tatanan ngono tok. Ya tatanane pengiran, ya pun tatanane pengiran. Sampai ndak usah ngomong detail. Lalu maksudnya apa? Itu menodai kesuciannya Allah. Nah, tak kok maksudnya? Itu nama maksudnya apa? Benar. Mulanya bener anti tauhid, namun la ilaha illallah kafir pun kersane pengiran. Pengiran tak takut maksudnya sendiri. Untuk tidak mangan maksud sendiri. Bermangan tubuh ising maksud sendiri. Jadi tak kok ini ora iso jawab.